Ada yang kasihan sama penjualnya, penjualnya merasa dirugikan. Cuma perdebatan lainnya ada yang mengyahkan, tau gak sih, kayak, yah kenapa sih jadi perkara gitu. Karena ada beberapa orang yang mikir, men ini cuma 0,3% gitu loh. 10.000 dari 0,3% itu berapa ya? Dia ceritanya lagi masuk kamar mandi, mau boker, lagi bakar rokok, tiba-tiba duar, bebek. Video yang beredar pun ramai karena cara ibu menyapa orang-orang adalah dadah. Iya, John Cena. Oh, itu smackdown. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Gimana kabarnya calon jenazah sekalian, sehat? Pusing? Pusing sama pusingnya berarti kayak Anggi yang dimintain uangnya balik tapi dia tidak punya uang. Uangnya habis, digunakan untuk bermesra-mesraan bersama mantannya. Video pembahasan Anggi udah di video sebelumnya. Video kali ini akan gue buat menjadi KDSBB saja karena perkaranya cukup panjang. Dan biar gue mulai dengan perdebatan di Twitter yang sedang ramai, di mana perdebatannya adalah tentang kris atau bayar-bayar pakai QR code itu yang sekarang dikenakan potongan 0,3%. Buat lo yang nggak familiar sama metode pembayaran ini, ada metode pembayaran yang kita pakai QR code. Terus metode pembayaran ini itu ada kayaknya di zaman-zaman Covid waktu itu untuk menanggulangi perkara penyebarannya. Jadi kayak kita jadi jarang ngeluarin duit, kita jadi terhindar dari penyakit waktu itu. Sampai akhirnya berumur panjang dan digunakan sampai sekarang. Mungkin lo punya teman-teman yang keluar kemana-mana cashless, bahasanya nggak bawa duit soalnya pakai HP, pakai scan QR bayar gitu segala macam. Ternyata sekarang ada potongan 0,3 sampai 0,7% dan itu dibebankan kepada penjual. Pemotongan 0,3 sampai 0,7% ini dimulai per 1 Juli 2023. Dan dari kemarin udah banyak pembahasan tentang perkaranya sendiri karena pihak penjual itu tidak boleh membebankan itu kepada customer. Nih, Direktur Eksekutif BI itu bilang kayak, apakah pedagang boleh membebankan biaya kepada masyarakat pengguna kris? Jawabannya tidak boleh. Dan kalau kayak gitu, customer bisa ngelapor. Dan itu jadi perdebatan lainnya karena orang merasa ada yang kasihan sama penjualnya, penjualnya merasa dirugikan karena berkurang. Cuma perdebatan lainnya ada yang mengyahkan, tau gak sih, kayak, yah kenapa sih jadi perkara gitu. Karena ada beberapa orang yang mikir, men ini cuma 0,3% gitu loh. 10.000 dari 0,3% itu berapa ya? 10.000 kali 0,3%, 30 rupiah. Jadi ada beberapa orang yang kayak, kenapa sih 0,3% doang dipermasalahin gitu. Ada yang ngebikin postingan di Twitter kayak pertanggal 1 Juni pembayaran melalui kris terkena potongan 0,3%. Tolong kalau bisa bayar cash aja. Kan kalau kayak gini kesannya jadi kayak kemunduran. Karena kita udah sampai di teknologi secanggih itu, kenapa tiba-tiba balik ke cash lagi? Dengan bayang-bayang kayak, kan kalau duit ada penyakitnya, ada ininya, kan kalau duit bisa aja palsu segala macam. Cuman masalahnya 0,3%-nya 20.000 itu cuma 60 perak gitu. Dan itu jadi pertanyaan orang-orang, perlukah dipermasalahkan gitu. Makanya dari kemarin ada beberapa banyak orang yang jualan, yang dagang segala macam. Mungkin gue bisa minta pendapat lu tentang perkara ini. Karena ya gitu, ini bukan 30%, bukan 3%, bukan 0,3%. Kalau beli gorengan 10.000 nambah 30 perak. Kalau sehari omset 1 juta kena 3.000. Ya Tuhanku, seberat apakah 3.000 dari omset 1 juta? Nah itu jadi pertanyaan orang-orang gitu. Perlukah diperdebatkan? Yang lucu adalah ada komentar, waduh, bukan 0,3%, tapi 0,7%. Kalau omset sehari cuma 10.000 dipotong 3.000, ya ampas. Wah, dia marah. Terus ada orang komen, ya Allah lu tolol banget jadi orang. Karena orang ngatain kayak gitu karena matematika dia aneh. 0,3% dari 10.000 kok 3.000. Ada aja bocah. Ada yang kayak,
0,3% dari 10.000 itu 30 perak kak, 3.000 itu 30%. Inilah fungsi real dari matematika dasar kehidupan sehari-hari. Lucu banget, perdebatan itu tuh selalu lucu anjing, kocok-kocok. Ada sebuah berita yang sekiranya bisa membuat lu lebih berhati-hati ya. Mungkin tidak akan menghentikan lu, tapi bisa lebih berhati-hati kalau misalkan lu ngerokok ketika lagi boker. Gua tahu masuk ke kamar mandi, boker sambil sebat mikirin dunia tuh enak gitu, apalagi bangun tidur berasa banget langsung ngeng gitu di pala kan. Tapi kalau kasusnya WC-nya sampai jadi meledak, yang pusing kita-kita juga, bro. Jadi di Wajo, Sulawesi Selatan, ada seorang pria berinisial SY, 26 tahun, yang menjadi korban ledakan sepiteng di dalam kamar kosnya. Dia ceritanya lagi masuk kamar mandi, mau boker, lagi bakar rokok, tiba-tiba duar, bebek. Kejadian terjadi 7 Juli 2023 dan pihak kepolisian turun tangan 8 Juli 2023. Kalau misalkan lu lihat foto-fotonya, ada 3 kamar kosan yang bahkan rusak setelah ledakan tersebut. Ini kita lagi bicara kos-kosan ya, makanya mepet-mepet terus kayak anjing temboknya, bro. Wah, ini bahaya banget gila. Berarti kan kalau kita lihat kayak gini tuh gede banget gitu ledakannya. Orang sampai kemana-mana nih. 2 kamar gabung jadi 1 kamar, kata gue renov aja. Soalnya selain 3 kamar menjadi dampak dari ledakan sepiteng ini, SY juga menjadi korban hingga mengalami luka bakar sebesar 40%. Wow. Dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kalau lu bertanya-tanya apa penyebabnya kok bisa meledak, apakah ini kasus kayak beberapa waktu lalu? Karena sempat beberapa waktu lalu ada orang sedot WC untuk mastiin WC-nya ini benar-benar bersih. Dia bakar sesuatu, ditaruh dalam sepiteng, yang mana itu adalah hal yang salah. Pernah dikasih tahu sama profesional sedot WC kalau itu tidak bagus untuk digunakan karena ada gas metana di sana yang mana bisa bikin sepiteng itu meledak. Naasnya ketika habis dimasukin api itu meledak, terus kayak dia ketiban sama puingnya sendiri. Apakah ini seperti itu? Jawabannya ternyata tidak. Jadi penyebab awal dari meledaknya sepiteng ini adalah SY yang menjadi sekaligus korban pengen buang air besar. BAB-nya itu sambil ngerokok. Pas lagi nyalain rokok pakai korek api, tiba-tiba meledak. Nah, dugaan awalnya emang di kosan tersebut sudah ada bau gas yang dimana itu bisa jadi pemicu meledaknya sepiteng tersebut. Waktu diselidikin sama pihak kepolisian, polisi nemuin adanya instalasi pipa gas di kosan tersebut dan pipa gas ini diduga mengalami kebocoran. Ternyata sebelum jadi kos-kosan, dulunya rumah ini tuh rumah pribadi. Dan yang punya rumah sebelumnya itu langganan dengan gas yang disubsidi. Jadi gak heran kalau misalnya rumah tersebut punya pipa gas di rumahnya. Gimana yang jelasinnya ya? Nih, kayak tipikal yang dialirin pipa gas kayak gini supaya gak perlu repot-repot beli gas LPG gitu loh. Jadi gak heran kalau misalnya di rumah tersebut ada pipa gas di dalamnya. Cuman yang jadi masalah adalah ketika dibeli sama orang terus diganti jadi kos-kosan, gak ada komunikasi dari pemilik sebelumnya. Gak ada omongan-omongan katanya tentang perkara gas-gasan tersebut. Sampai akhirnya diubah jadi kos-kosan. Dan waktu membangun kos-kosan, yang punya kos-kosan membangun sepiteng di dekat pipa gas tanpa sepengetahuannya. Dia gak tahu nih apa yang terjadi. Nah, mungkin ketika gas-gas yang keluar dari pipa gas bocor tersebut bertemu dengan api yang keluar dari korek, menyebabkan ledakan yang berdampak juga ke sepiteng yang ada di sebelah pipa gas tersebut. Jadi gasnya meledak, sepitengnya meledak, dia di tengah-tengah. Wah Allah, sedih banget kalau dipikir-pikir itu. Nih, gas merembes ke permukaan tanah dan masuk ke kamar pribadi. Penghuni kos merokok di dalam kamar mandi saat buang air besar. Nah, yang menyedihkan adalah ternyata, aduh ya Allah, yang ini sedih banget. Ternyata pada tahun 2022 kosan tersebut juga pernah mengalami ledakan juga. Alasannya adalah terdapat botol tabung gas yang bocor dan gas-gas murni memenuhi satu kamar, dan lagi-lagi api dari korek api menjadi penyulutnya. Meskipun pada akhirnya kasus yang berbeda, tapi dengan konteks tempat ini pernah meledak juga, jadi kan serem gitu. Oleh karena itu,
kurang-kurangin boker sambil ngerokok. Aduh, gimana ya? Maksudnya kalau udah habit susah gak sih? Lu mungkin punya temen, punya suami mungkin, pacar lu atau siapa yang cowok suka sebat di kamar mandi ngerokok. Kayaknya emang harus diudahin dah, men. Harus sudah gitu. Masalahnya kan pagi-pagi bangun tidur, sarapan pisang goreng sama kopi, seruput tiba-tiba mules ke kamar mandi, boker ngerokok. Biasanya gitu kan. Dia nanya, apa urusannya rokok sama berak cuy? Itu salurannya yang harus dibenerin. Ya ya juga sih. Tapi kan apinya dari rokok gitu. Oh mungkin gini solusinya. Kalau misalkan lu pengen ngerokok di kamar mandi, lu pastiin dulu kagak ada bau-bau asap yang... Lu pernah nyium kan bau-bau gas yang waktu lu ganti LPG? Nah coba ada bau-bau kayak gitu gak? Kalau ada jangan ngerokok. Ngopi aja ngopi. Lu bawa kopi ke kamar mandi, gitu. Mungkin rada aneh kedengarannya, tapi kayaknya lebih enak ngopi dah. Aduh. Udah men, emang yang paling bener kalau di kamar mandi tuh lu bacain komposisi botol sampo sama ngitungin ubin. Atau nyikatin kamar mandi tuh sambil boker sambil sikat-sikat. Bini gue seneng banget begitu lagi boker nyikat-nyikat kamar mandi. Heran gue. Siapa dari lu yang pernah melihat video ibu-ibu joget ini? Ibu-ibu yang memamerkan emasnya setelah pulang dari tanah suci. Ada video yang dinaikin 1 minggu lalu, di mana video ini memperlihatkan ada seorang ibu-ibu mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, di mana diketahui kalau ibu ini adalah seorang jemaah haji yang baru pulang. Kemudian ibu haji tersebut berjoget sembari memamerkan 100 gram emas yang berbalut di tubuhnya. Video yang beredar pun ramai karena cara ibu menyapa orang-orang adalah dadah. Iya, John Cena. Itu smackdown. Cara ibunya menyapa bener-bener adalah gambaran dari jokes-jokes orang dulu. Dimana jokes orang dulu kan gitu kan. Orang kalau punya cincin mahal dia halonya nggak halo, tapi halo. Kalau punya kalung mahal dia halonya halo. Gini, dadanya gini-gini itu biar kalungnya kelihatan ya gitu. Dia gini. Perkaranya kemudian ramai sekali dan menjadi masalah di kemudian hari. Karena setelah video ini rame dibahas sama orang-orang, pihak Bea Cukai kemudian memeriksa ibu tersebut. Gua nggak tahu, mungkin dicurigai kayak dia beli emas di Arab atau gimana, kita nggak tahu. Nggak lama kemudian keluar artikel se-Indonesia kena prank, Haja Suwarnati Daeng Kanang ternyata pakai emas palsu 900.000. Ya. Hal itu diungkapkan sama Kepala Seksi Penyuluhan Pelayanan Informasi Bea Cukai Makassar. Berdasarkan penelitian kami, barang tersebut sudah kami koordinasikan juga dengan Pegadaian, dan dari Pegadaian menyebutkan bahwa barang tersebut bukan emas. Berarti iya, kemungkinan imitasi. Yang bersangkutan juga menyampaikan memang benar itu dibeli di luar negeri, imitasi dan hanya kurang lebih 900.000. Oh bener kan, dia belinya di luar, belinya di Arab. Mungkin kayak dia biar kayak, wah gue pulang dari Arab beli emas banyak, lihat aku. Sah. Aduh, ya ampun. Sebelumnya pemeriksaan Daeng Kanang ini dilakukan terkait emas seberat 180 gram yang dikenakan saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Oh nih, karena yang dipikirkan adalah setelah pemeriksaan barang akan dilakukan penghitungan biaya pajak. Terlebih jika emas itu dibeli seharga di atas $500 atau 17 juta lebih. Kalau kita bicara 180 gram, 1 gramnya katakanlah kasarnya 1 juta, berarti harusnya udah keluar duit 180 juta. Ya itu harus lewat bea cukai dulu dong. Tapi ternyata ya bukan. Mungkin ibunya tidak tahu itu, makanya dia memamerkan itu kan, sembarang aja gitu, suka-suka dia. Ya. Masalahnya nih sampai disamperin ke rumahnya, bro. Saat viral di berbagai platform, dirinya mengaku sudah meminta petugas bea cukai mendatangi rumah Daeng Kanang. Hanya saja Daeng tidak berada di rumah, pulang ke kampung halaman. Oh, karena orang dari Sultan Hasanuddin ini pengen ngitung pajak bea cukainya. Oh, pas. Yang lucu tuh sempat ada artikel di mana ibunya ngomong gini.
Poin 2 nih, Suwarnati sedih dihujat netizen karena dianggap pamer. Ya Allah, malu-maluku, apa kata orang nanti? Pasti bilang pamer kak dong. Saya merasa malu karena orang pasti menganggap saya pamer emas. Yang padahal emang bukannya iya. Kan ibunya begitu. Apalagi kalau bukan pamer emas. Berdoa. Lah berdoa mah kagak begini. Ini mah John Cena lagi mau ulti. Akhirnya dia dipanggil ke kantor bea cukai. Setelah melakukan pemeriksaan, dinyatakan itu bukan emas. Orang biasa menyebutnya imitasi. Suwarnati menjalani pemeriksaan mulai dari pukul 8 sampai pukul 12 selama 5 jam pemeriksaan. Gokil. Gara-gara apa? Gara-gara John Cena. Alah, bebaskan pajak. Kemasan harganya cuma 900.000. Deng. Ya, gue yakin di luar sana pasti ada yang berpikiran kayak, oh pura-pura doang kali itu biar nggak dikenain pajak gitu-gitu. Gue nggak tahu ya. Kita terlepas dari itu ya, kita nggak tahu. Tapi gue rasa itu aja untuk video kali ini. Aneh sekali memang. Sama seperti halnya Mario Teguh dilaporkan atas dugaan penipuan. Tapi ya, kita ketemu lagi lain kesempatan di video lainnya. Sehat terus. Bye-bye, lagi masih penyakit. Sebelum cabut, minta tolong di like dulu sama di subscribe dulu. Karena ada 40% yang belum subscribe channel ini tapi nonton. Aduh Like, comment, subscribe. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Nama gue Andri, sekian dan tiba-tiba ada yang komen, itu kesurupan ya Allah, lindungilah dia. Wah, kesurupan apa? Kesurupan John Cena bener. Wah, mau lawan Kurt Angle. Wah, sama Undertaker. Wah, gokil. Tapi di sini petugas bandaranya kayak santai-santai aja, kayak ibu ini ketinggalan gitu. Gokil juga ya. 180 gram. Wow. Men itu kalau duit, jadiin koin. Berenang lu kayak paman gober. Buset dah. Bye-bye, thank you.